Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in khata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ula. Para alim ulama, para pini sepuh, ustadz, jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, insyaallah dipun ridhoi sedayanipun. Monggo ingkang sepindah kula panjenengan sami ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi nggih namung syukur menika pepales kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Subuh berjamaah alhamdulillah. Bibar niki triyose enten soto alhamdulillah, enten teh alhamdulillah, kopi alhamdulillah. Sedayanipun kedah dipun syukuri nggih Bapak Ibu nggih. Ajaranipun wonten Al-Qur'an kedah mekaten. Sholawat lan salam mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ustadz, lan insyaallah sumrambah dumateng Bapak Ibu kula panjenengan sami. Jamaah subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah, wonten ing salah setunggaling hadis ingkang kala wau sampun kula waos menika pun sebataken menika, kabeh anak Adam iku bakale mati, nek wis mati kuwi putus amale kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah, gitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini kelerasan mau serius ajeng bangun kubah, dan ini adalah sedekah jariyah yang luar biasa, gitu. Sedekah jariyah yang luar biasa. Amal bagi kula panjenengan sami untuk menitipkan harta kita di jalan Allah. Tapi ingkang wonten ing enjang menika kula badhe sekedhik sinau sesarengan menika babakan anak soleh ingkang purun mendoakan kedua orang tuanya. Nah niki sharing nggih, niki sharing pengalaman, sami-sami belajar untuk menjadi orang tua. Wong sak menika menjadi orang tua niku gampang-gampang angel nggih Bapak Ibu nggih. Apalagi sekarang anak-anak itu sudah masuk di era yang namanya katanya era digital, gitu. Ilmu pengetahuan itu sekarang sudah ada di genggaman Bapak Ibu. Jenengan ajeng takok napa wae teng HP niki enten. Dalam hitungan detik. Nah, misalnya bahkan takon bagaimana mendesain masjid yang bagus, niku gambarnya pun enten sedaya. Niku dalam hitungan paling 5 detik, 10 detik semuanya sudah bisa. Ngeten. Jadi kalau dari sisi ilmu pengetahuan, kepandaian, informasi niki sudah zaman yang sangat luar biasa. Jadi di digital niku, di handphone ini ada namanya satu program
artificial intelligence gitu. Jadi kecerdasan buatan. Dan itu satu program yang dia bisa mengembangkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Suwe-suwe iki luwih pinter. Bapak Ibu sing petani teng mriki arep takon apa sakniki? Cara mengatasi hama wereng. Buka tulis cara mengatasi hama wereng. Langsung sret ketemu carane ngeten, carane ngeten, carane ngeten. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Gitu. Nah, yang tidak bisa diajarkan oleh digital oleh kemajuan ngeten iki niku napa? Nah, itulah pentingnya pengajian. Yang tidak bisa diajarkan adalah soal akhlak, soal adab, soal tata cara sopan santun, akal budi. Nah, niku mboten enten. Teng mriki mboten enten. Secara ilmune enten. Secara informasine wonten. Bagaimana cara menghormati orang tua? Wonten sing jenengane artificial intelligence itu jelaskan semua. Begini, semua ada. Tapi niku informasi. Ada semuanya. Yang namanya artificial intelligence itu. Nah, tetapi bagaimana caranya agar anak kita punya adab, punya akhlak, itu yang tidak punya. Tidak bisa diajarkan oleh yang namanya artificial intelligence. Begitu juga soal bagaimana membangun yang namanya imajinasi Bapak Ibu. Nah, imajinasi ini penting sangat karena ini adalah harapan, gitu. Jadi bagaimana kita mendidik anak agar punya impian-impian besar tentang kehidupan ini. Impian besarnya biasanya semuanya tidak terkait soal kehidupan masyarakat. Sok pengennya jadi apa le? Dokter. Nah, terus nek jadi dokter ngopo? Sugih. Terus nek wis sugih ngopo? Nah, macet teng mriku. Nah, ini kita belajar dari cerita-cerita orang terdahulu, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak. Jadi cerita ini kalau di dalam Al-Quran sudah disebutkan di dalam surat Al-Luqman. Pak Luqman ini bukan nabi, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi Pak Luqman ini orang yang oleh Allah diberikan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu kebijaksanaan. Tidak hanya pengetahuan, tidak hanya informasi yang dikuasai, tetapi bagaimana menerapkan informasi dan pengetahuan ini di dalam kehidupan, dan juga bagaimana semuanya ini ilmunya digunakan bagaimana untuk menata kembali bumi menjadi lebih baik. Nah, ini ceritanya soal Pak Luqman. Ini Pak Luqman mengajarkan kepada anaknya, anakku, menjadi orang itu harus teguh pada keyakinan dan teguh kepada apa yang kita yakini benar sesuai dengan jalan-jalan Allah gitu. Nah, ini Pak Luqman ceritanya ngoten niku kepada anaknya. Lah pripun niku Rama? Jadi anaknya iki cerita basa Jawane nggih. Basa Arabe ya angel. Pripun niku Rama? Nah ngene, coba-coba kita jalan. Kita jalan ini ambil keledai. Jadi Pak Luqman sama anaknya itu kemudian ambil keledai, kemudian mari kita buktikan bahwa kalau kita mengikuti banyak orang dan tidak teguh pada pendirian, betapa repotnya hidup kita ini. Diatur-atur oleh banyak orang. Dan dia naik keledai. Pertama
Pak Lukman naik keledai, karena keledai niku jaran yang cilik ngoten, jaran cilik. Jadi Lukmanul Hakim naik, anaknya nuntun di depan. Nah, jalan lewat kerumunan orang kemudian mengatakan, kasihan sekali anak itu. Masa anaknya jalan, dan betapa sombong orang tua itu, tidak kasihan kepada anaknya. Gitu. Jadi banyak orang kemudian mengatakan itu, iki wong cara Jawa niki wong tua piye ta iki, wong tua ora cedhak iki. Mosok anake kon mlaku, dhek malah numpak motor. Ora mesake anake. Nah, kemudian setelah melewati orang itu, Pak Lukman mengajak diskusi sama anaknya, "Piye anakku? Ini pertama. Coba kita sekarang mengikuti orang-orang itu. Ikutilah orang itu. Kemudian gantian anaknya yang naik, Pak Lukman jalan mengikuti kerumunan yang lain lagi. Mengikuti kerumunan yang lain lagi, orang yang lain bilang, wah iki bocah nom ra cetha. Mosok wong tua kon mlaku, malah dhewe cah nom numpak keledai. Ra genah iki anak yang durhaka." Gitu. Akhirnya setelah melewati orang itu turun, anaknya direfleksikan, gimana? Oke Pak, kalau begitu biar kita adil, kita dua-duanya naik keledai. Nah, lewat kerumunan orang lain ini dua-duanya kemudian naik keledai. Jadi Pak Lukman naik, anaknya juga naik. Anaknya itu dibawa di beberapa buku disebut namanya Taran itu. Anaknya Lukmanul Hakim itu namanya Taran. Nah, ini jalan lagi. Nah, ketika jalan lagi, banyak orang kemudian mengatakan, wis iki wong tua karo anake ra genah iki, ra cetha. Iki wong tua karo anake tidak punya peri kehewanan. Wong jenah keledai lho, kok ditumpaki wong loro. Wong tua karo anake iki ra wong tua ra cetha. Kuwi keluarga ra cetha. Nah, akhirnya setelah melewati ini direfleksikan lagi. Gimana anakku? Iya ya Pak, kita ra cetha ya. Mosok keledai kecil gini kita berdua saiki ngene. Keledaine saiki kita tuntun, kita jalan bareng. Itu. Lagi-lagi orang akan bilang, wah iki saya niki wong iki piye to iki? Duwe keledai kok ora ditumpaki malah gur dituntun. Lah terus ngopo dadak ndak duwe keledai ngono kuwi. Nah, kemudian setelah itu kemudian direfleksikan sama anaknya ini. Nah, itulah anakku. Kalau kita mengikuti omongan orang lain, remuk kita. Remuk. Nek hidup kita ini disetir-setir orang lain, remuk. Nah, ini yang penting bagaimana kita mengajarkan anak kita ini tentang teguh pendirian, tentang kehidupan yang ya keluarga kita ya begini, santai saja gitu. Kalau kita mengikuti orang lain, benar-benar hancur kita dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu. Nggih mboten? Anak-anak kita sekarang itu setiap hari niku handphone niku keluar model baru, keluar hal-hal yang baru. Kalau kita mengikuti orang lain, repot. Tetapi di dalam kehidupan ini memang sulit sekali kita menghindari itu, Bapak Ibu. Sulit sekali. Bahkan pilihan sampo mawon, Bapak Ibu, niku pilihan hati nurani napa pilihan mergo iklan? Apa pilihan mergo tanggane gandeng kabeh nganggo pentin, terus niki do nganggo pentin kabeh? Napa pripun? Nah, niki namine wonten ing zaman kemajuan Bapak Ibu. Mempengaruhi orang lain niku semuanya urusannya dengan duit dan penghasilan. Kados ibu-ibu sakniki teng dusun nggih. Ibu-ibu
yang di desa-desa niki nek esuk tumbas sayur nopo nandur sayur? Tumbas sayur. Iki semuanya dipengaruhi. Alah yo Lombok mangewe dadak nandur ngono lho. Nah, padahal nek dihitung gitu niki kula biasanya sering kali nek pengajian nggih cerita-cerita kehidupan. Nek dihitung Bapak Ibu, nandur sayur, nek kita beli sayur Lombok wae tuku 2.000 dan lain sebagainya, nek niku dilakukan seminggu pisan, berarti sesasi ana 8.000 duit nggo tuku Lombok. Telung sasi piro? Setahun pinten? Padahal nek nandur Lombok 2 wit iku pedese ngantek sak RT nggih mboten. Nah, tangga kabeh do oleh njiko. Dadi amal soleh. Nah, tetapi kita ini tidak, kita ini seringkali terpengaruh orang lain, tanggane tuku ya melu tuku. Bahkan sakjane ning kebon ku ana Lombok, ku ya tetep melu tuku. Lucu ta niki? Itulah pelajaran dari Pak Lukman bahwa hidup ini mestilah berdiri di atas pikiran-pikiran kita sendiri, bukan atas pengaruh-pengaruh orang lain. Itu yang terpenting. Nah, ini pelajaran dari Pak Lukman yang sangat luar biasa yang diajarkan kepada anaknya. Nah, pelajaran Pak Lukman yang lain seperti apa? Nah, ini kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Luqman, Bapak Ibu. Mari kita belajar kepada cerita Luqmanul Hakim ya, tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Ini mendidik anak-anak kita agar hidupnya itu nyaman, hidupnya itu baik dan memperbaiki kehidupan bertetangga dengan yang sangat luar biasa. Nah niki pertama yang diajarkan Pak Lukman kepada anaknya itu, tadi itu diajarkan bagaimana kita harus teguh pada keyakinan kita di dalam menjalani kehidupan, ampun miyar-miyur, gitu, ampun miyar-miyur, terutama niki mengke sekedap meleh niku sompel kada Bapak Ibu, nggih mboten. Sompel kada niku mengke enten wong kata sangen nek kula jenengan miyar-miyur wah repot. Tanggane nampa amplop kene ra gelem nampa amplop, wah sok semuge, sok suci, nggih mboten. Padahal sing nampa amplop karena itu niatannya untuk memilih orang tertentu kan disebut suap nggih. Setuju niku disebut suap. Soalnya kata uang menyebutnya mboten suap niku Pak, niku namine bingkisan perkenalan ngoten. Bingkisan perkenalan kan ya ora milih ra apa-apa to nggih. Ning kan kon milih. Niku bisa disebut suap. Wonten setunggaling hadis nika disebutake suap niku tidak dosa. Nggih, leres nggih. Suap itu tidak dosa. Tetapi siapa yang menyuap dan siapa yang menerima uang suap itu sama-sama masuk neraka. Mboten dosa ning mlebu neraka. Ngoten nggih, langsung bles ngoten. Ngati-ati niku. Niku urusan pilkada niki sekedap meleh niki. Kalau wingi sing pilpres sing do nampa amplop sinten niki? Nah, siap-siap masuk neraka. Nah, niki nggih wonten ing surat Al-Luqman niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi wonten terjemahanipun, wonten terjemahan buku dari Kemenak itu disebutkan begini. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah itu tadi sebuah kecerdasan
sosial, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang bergabung jadi satu, namanya hikmah. Sehingga melihat apa-apa dia bisa mengambil dari sudut manapun kebaikan-kebaikannya. Itu namanya orang yang punya ilmu hikmah. Orang punya ilmu hikmah biasanya menyampaikannya begitu. Kemudian dia sampaikan kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya itu Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Loh kok iso bersyukur untuk dirinya sendiri? Iya begitu. Jadi yang namanya bersyukur itu adalah membelanjakan rezekinya Allah itu sesuai porsinya dan di jalan Allah. Contoh, kita diberi pikiran sama Gusti Allah. Pikiran itu, ini tidak ada yang bisa bikin nih kalau pikiran, meskipun tadi ada yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, dengan segudang informasi, tapi tidak bisa mengalahkan namanya pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu bisa menilai ini baik, ini buruk, bisa berkehendak, bisa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan ini secara benar, itu yang disebut dengan bersyukur. Kalau kita bisa memaksimalkan pikiran ini secara maksimal, maka itulah namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah memanfaatkan segala nikmatnya Gusti Allah secara optimal, secara maksimal di jalan-jalan yang baik. Itu namanya bersyukur. Kalau kita diberi tangan, cara bersyukur kita seperti apa? Ya bekerja, ya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itulah maka bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau ada batu di jalan, mestinya diapain? Nah, nggih ampun ditonton sik watune teng pundi Mas? Watune ning dalan ning teng jero aspal nggih ampun dijugil. Nah, ini cah nom-nom iki kok srekalane ngoten niku. Nah, kalau ada duri di jalan, ada paku menghalang di jalan, diapain? Karena kita punya tangan, bentuk syukur kita singkirkan. Karena apa? Kalau tidak kita singkirkan, iso-iso itu nanti nyocoki ban. Nah, bane kuwi ternyata bane anake pas numpak sepeda glundung. Kan ngoten. Jadi Pak Lukman itu mengajarkannya itu dawa banget. Kalau kamu bersyukur itu sebenarnya bersyukur untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Apapun bersyukur atas nikmat Allah itu adalah untuk dirinya sendiri. Bahkan wonten setunggaling cerita niki Bapak Ibu, ini cerita tapi bukan orang Islam ya. Jadi ada orang sudah divonis mati ini. Sudah divonis mati, karena dia sudah divonis mati, maka dia keluar dari rumah sakit. Loh kok keluar dari rumah sakit Pak? Iyalah sudah divonis mati ya. Dia sudah divonis pokoknya 45 hari lagi Bapak sudah mati. Secara hitungan klinis begitu, hitungan medis. Kemudian dia keluar. Loh kok keluar? Lah ya ora petang puluh dina kas mati ngopo di rumah sakit? Entek duit. Nah, mending kula medal mawon. Dia metu. Setelah keluar, karena dia sudah akan mati, maka apa yang dilakukan? Ya wis arep mati kok, duite kayak wong. Kemudian dia menikmati hidup, mensyukuri nikmatnya Allah. Jadi setiap pagi dia duduk di pinggir pantai sama istrinya, wong pun lumpuh mboten iso apa-apa. Jadi disuruh istrinya keluar menikmati matahari pagi, mensyukuri. Ya Allah, enak tenan matahari esok niki. Itu yang kita kadang lupa bersyukur nggih. Tangi turu bar subuh ya wis alhamdulillah ya ta. Dan lain sebagainya, sholat subuh, tapi jarang sekali banyak orang mensyukur, ya Allah ternyata matahari pagi ini enak sekali.
jalan-jalan di pinggir sawah itu ternyata udaranya enak sekali. Jarang sekali orang mensyukuri itu. Nah ini orang ini mensyukuri, ini ceritanya. Ini ceritanya tertulis di dalam satu buku psikologi namanya Sedona Methods gitu. Nah orang ini kemudian tiap hari keluar ke pantai, nanti jam siang dimasukkan sama istrinya, makan. Makanya apa? Yang dilarang dokter ya enggak, pokoknya sing krasa enak dipangan, mensyukuri ya. Mensyukuri pangan. Alah petang puluh dino kas mati ya gitu. Karena dia mikirnya gitu. 45 hari meninggal, apa yang dilakukan? Dinikmati saja hidupnya. Kalau punya uang kita enggak dibawa mati, kasihkan orang lain. Itu. Terus itu dinikmati. Rutinitasnya begitu, sore juga begitu, menikmati udara lagi sebelum malam. Sampai suatu ketika sudah lebih dari 45 hari, 50 hari loh. Ini sudah berapa hari toh bune? Sudah 50 hari ya, kok ra mati-mati ki? Sing nyabut nyawa ora teko-teko. Nah, terus dia menikmati lagi. Sudah 60 hari, 60 dino ibuke kok ra mati-mati, tak ajar melaku. Mulailah dia belajar jalan, memanfaatkan lagi kakinya, menikmati lagi kakinya, mensyukuri lagi, belajar jalan. Setelah berjalan berapa lama? Sudah berapa lama kita di sini, Bu? Ya sudah 6 bulan. Oke, kalau begitu dia mulai belajar lari, olahraga. Akhirnya sehat, semua penyakitnya hilang. Ini, semua penyakitnya hilang. Itu dikenal dalam satu buku namanya Sedona Methods. Ternyata orang itu kuncinya itu pasrah dan mensyukuri nikmat. Maka kalau kita bisa bersyukur nikmat itu, ya bereslah hidup ini semuanya. Kan sulit sekali nggak mensyukuri nikmat Allah nih. Sulit napa gampil Bapak Ibu? Lagi neng kantongan pagi hari, gur ngantongi duit 10.000. Paling nang mboten niki. Ndak ada yang lain. Tengah ATM nggih mboten engsel. Gur 10.000, anake loro, bapake siji, panik mboten. Panik lah, masa enggak panik gitu. Itu karena apa? Karena cara berpikir kita sudah sangat material. Sudah tidak mensyukuri apa nikmatnya Gusti Allah yang lain ngoten niku. Nah itu panik. Engko gek mangane piye, gek tuku lawe piye dan lain sebagainya. Padahal dengan bersyukur semuanya beres gitu. Angger salat subuh berjamaah neng masjid kene iki, ayo mesti makan bersama nggih mboten. Paling ora 10.000 iso diirit mangane bareng. Ngoten mawon. Jadi wong niku angger bersyukur dan pasrah kalih Gusti Allah niku semuanya beres. Tapi ya kedah sinau, ternyata tidak mudah bersyukur itu memang sesuatu yang tidak mudah, ngoten nggih. Sesuatu yang tidak mudah. Nah, ini pelajaran pertama Luqman kepada anaknya itu bersyukur. Yang kedua pelajarannya adalah niki. Yang pelajaran Pak Luqman kepada anaknya itu yang kedua adalah begini. Nah, dan ingatlah pelajaran syukur ini kaitannya dengan pelajaran kedua. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran, "Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezoliman yang besar." Kita jarang ya, kalau panjenengan sami ngeleki anake jangan mempersekutukan Allah ngoten nggih.
Jadi kadang anaknya dijak salat, dijak ini, tapi tidak pernah menjelaskan duduk perkara kenapa kita harus sholat. Sehingga orang niku sholat kadang ya nggih sebagai ya ritual mawon. Maka mari kita mulai sholat iki sakjane nggo ngopo to cah, ngoten. Poso barangnya nggo ngopo. Ini harus direfleksikan bersama anak-anak kita sehingga ini menjadi sesuatu yang bahasa keren ini terinternalisasi, terpatri niku. Nah ngopo dadak do salat barang, ngopo dadak do poso barang. Itu ada pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar berikutnya, ngopo dadak kita itu meyakini Gusti Allah itu adalah sesuatu yang mesti kita sembah, Gusti Allah itu, Allah SWT itu. Nah ini dasar-dasar yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah tadi itu pertama itu diajari bersyukur dan pasrah. Yang kedua ajarannya adalah jangan pernah mempersekutukan Allah. Ini kaitannya sangat erat nggih. Jadi bersyukur dengan napa niku? Bersyukur dengan soal syirik, kemusyrikan itu. Kalau dulu orang musyrik itu kaitannya dengan benda-benda, kata dulu itu kalau saya waktu kecil diajarin musyrik itu contohnya apa? Nek kowe duwe keris, kowe meyakini neng keris kuwi ana kekuatan, lah kuwi jenenge musyrik. Nah sekarang niku bentuk keris yang lain niku kathah Bapak Ibu. Contohnya nggih duit niku wau. Yen orang duwe duit, kita itu sudah sangat paniknya minta ampun. Orang duwe ATM sing ana isine, itu paniknya minta ampun. Bahkan sekarang itu sing luwih keren lagi Bapak Ibu. Ketinggalan HP itu sudah seperti ketinggalan kehidupan, nggih mboten? Warep neng sawah HP-ne carry. Wah panik banget, Mbah HP-ku neng ndi? Lho ning sawah lho dadak bingung golek HP lho. Kan ning sawah butuhe arit gitu. Mboten HP, tapi tidak bisa. Jadi kita itu namanya tergantung kepada sesuatu yang melebihi ketergantungan kita pada Gusti Allah niku namine syirik. Uang niku kelangan jenenge Gusti Allah kuwi kadang ora panik. Nek kelangan HP, wah panike ra umum. Lunga metu saka ngomah HP-ne keri. Waduh. Bingung pun. Pados wong ora ndek cekelan niku lho. Padahal jane ra nganggo HP ya ora apa-apa to nggih. Ora apa-apa. Tapi wong niku wong ketok panik. Angger ora nyekel HP panik. Ning nggon dompete ora nek ATM panik. Lah kok sing dipaniki iki ya apa ngono lho. Kadang ya lucu. Jadi wong niku lucu. Nah ini pelajaran pertama Pak Luqman niki. Kedua gitu. Nah, niki pelajaran pertama bagaimana membangun ketauhidan itu sangat penting sekali kepada generasi kita. Tapi niki ngomong-ngomong kula dugi jam pinten niki? Pun rampung nggih niki nggih. Niki nembe jam 5.38. Biasanya dugi jam pinten Bapak Ibu? Dugi jam pinten Mas? 45. Oh, 45 tenang, saya gangsal 12 menit mulai. Nah, gangsal menit mulai nggih. Nggih, gangsal menit mulai. Nggih. Niki yang pertama nggih, ngajari anaknya itu yang penting rasanya bersyukur. Wis mesti beres nek anak kita diajari bersyukur mesti pinter-pinter. Le, kowe iki dikai pikiran karo Gusti Allah. Ha kok mate-mate kamu gur jeblok wae iki piye syukurmu kurang iki. Latihan. Nah, ini bersyukur itu begitu. Maksimalkan otak ini. Le kowe duwe ngimpi apa tentang Indonesia? Tentang Islam di Indonesia?
Apa ya? Nah, itu namanya berat, belum bersyukur. Namanya pikirannya belum dimaksimalkan untuk membangun mimpi-mimpi. Ngoten. Mimpi-mimpi penting bagi anak-anak kita ini. Saya pengen masjid ini ke depan tingkat 5 ada tempat untuk menginap bagi santri-santri, itu impian. Ngoten ya. Nah, kita memasuki generasi anak-anak yang kadang tidak punya impian. Apalagi tentang Indonesia kowe nek nonton sawah-sawah ning mburi masjid iki kira-kira sok 10 tahun kas kudu dadi apa? Coba enten mboten cah cilik ngimpi ngoten? Mboten. Dan mempertanyakan mboten enten. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah bermimpi dan melihat kenyataan. Enggak benar ini. Ada orang diperjualbelikan di pasar seperti kambing, kemudian dipekerjakan dengan hanya diberi makan tanpa diberi upah. Ini enggak benar. Ini kehidupan yang enggak benar. Itu sejak Kanjeng Nabi kecil loh, tidak benar. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih umur 12 tahun itu, ada namanya orang yang dulu pernah mau menyusui dia tapi nggak keluar, namanya Suwaibah itu dijual sama pamannya, dijual di pasar budak. Maka Nabi kemudian datang kepada pamannya, paman ini saya beli, saya bebaskan, umur 12 tahun. Memang kamu punya uang Muhammad? Enggak, saya hutang. Akhirnya hutang untuk membebaskan Suwaibah itu. Dibebaskan sama Kanjeng Nabi. Umur 12 dia sudah punya mimpi-mimpi membangun keadilan. Nah, mari kita didik anak-anak kita agar Indonesia lebih adil. Biar punya pemimpin ya sing temoto ngoten gitu. Pemimpin kok do teng blasur. Nggih mboten. Nek nonton TV niku isine gur korupsi dan sing dikorupsi kok ora ana sedhiye niku lho. Sing dikorupsi malah nonton TV cengenges ngono. Iki negara ora cetha kabeh. Mari kita didik anak kita untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Itu namanya mensyukuri nikmat. Yang kedua, kita didik anak-anak kita agar tidak melakukan kesyirikan. Kalau kita masih tergantung berlebihan kepada seseorang, kepada penguasa, itu namanya syirik. Sing jenengane presiden, bupati karo awake dhewe iki padha. Padha-padha yang dibikin dari segumpal darah. Ngoten. Gitu. Nah, kira-kira ya sok rawani nggih awake dhewe nggih. Nah, nek kula biasa ngoten niku. Bapak Ibu, ajaran Luqman yang berikutnya itu setelah untuk dirinya, maka yang kedua adalah menghormati kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Nah, khususnya ibunya harus itu. Bahkan kalau ibunya itu menyuruhnya berbuat syirik saja, itu kudu ora diikuti. Ning kudu tetap berbuat baik. Pokoknya iki kuncine teng Islam niku karo wong tuwa niku intine berbuat baik. Ora enek. Lah wong tuwa kula niku agamane beda lho, Pak. Wong tuwa kula niku Islam ning alirane beda kali kula, ora enek urusane. Wong tuwamu iku mbok kafir, mbok apa tetep kudu berbuat baik. Malah wong tuane wong tuwa ora cetha ngono ya. Ra genah gitu. Iki lho Pak, carane salat sing bener ngene iki ora ngono kuwi. Nah, malah wong tua disalah-salahke. Enggak boleh. Apane ibu-ibu sing ra disepuh sing salate mulai belajar salat agak terlambat itu kan ya maca Al-Qur'an kan ya sesuai ilate nggih. Alhamdulillah, nah biasanya toh. Nah ngono diseneni karo cah nom-nom kadang-kadang. Hati-hati nggih. Nah, maka ini. Nah, yang berikutnya adalah
berbuat baik kepada sesama. Ini kurang 1 menit. Jadi Luqman itu mengajarkan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik pokoknya. Saya tadi cerita keledai itu, pokoknya nek kowe pengen niat berbuat baik saja. Ora usah mikir ngowong liya dampake piye, ora penting. Aku niate menolong, yes menolong saja. Ngono lho. Lah kuwi engko nek ditolong ora memberi balasan kuwi ora urusanmu. Tolong saja. Berbuat baik saja. Ngoten nggih. Para wong pokoke kudu berbuat baik saja, ngoten. Enggak usah tergantung ngiwonengen. Niku sing diajarke Pak Luqman. Karena jika kamu melakukan perbuatan itu seberat biji sawi pun dan berbuat sejauh ada di dalam batu dan batu ini yang tengah alas peteng dedet, kowe melakukan itu tetap dienek piwalese saka Gusti Allah. Berbuat baik maupun kejahatan, kamu berbuat baik cuwilik ning tengah alas tetap ikut dibales karo Gusti Allah. Bahkan wonten cerita sufi niku kan ngeten nggih. Jadi Abdullah putrane Umar itu bermimpi ketemu bapake. Kemudian tanya, B, kok bapaknya namanya Umar bin Khattab ya, B, kok kamu ini kok senyum-senyum, apa Allah itu menerima, sudah ridho kepada jenengan? Sudah, alhamdulillah. Apa ridhonya Gusti Allah itu karena babe ini Amirul Mukminin? Enggak. Apakah babe ini bersedekah lebih banyak dari yang lain? Tidak. Apakah babe ini selalu dulu berperang ketika hidupnya di jalan Allah? Tidak. Lah apa yang membuat Allah ridho? Soalnya aku ngetulke manuk emprit, lho simpel. Lah kok ngetulke manuk emprit, Be? Iya, dulu ada anak kecil dolanan manuk emprit ditaleni, burke tarik. Aku mesake, kemudian manuk emprit ini tadi tak minta, tapi anak itu enggak boleh. Padahal waktu itu kalau saya memanfaatkan posisi saya selaku Amirul Mukminin, iki sing ngakon Amirul Mukminin, colke, mesti dicolke. Tapi saya tidak, saya nego anak itu. Mbok dicolke, kula seneng kok tak tukune. Lah ajeng ditumbah pinten? Ya anak kecil ini wani negosiasi sama Amirul Mukminin. Jadi ketika sahabat itu jadi penguasa itu, jadi pemimpin itu, tidak ada menakutkan sama anak kecil aja bisa berdialog. Saat ini napa saged jenengan dialog kali bupati. Ngene anten pemilu mawon saged. Nggih mboten. Niki ceritane Umar bin Khattab begitu. Tak tuku sak dirham. Mboten nangsal kula saya seneng kok. Ya 2 dirham. Mboten nangsal. Papat petang dirham mboten. Ya 10 dirham mboten nangsal. Akhirnya pedote sak dinar napa pinten ngoten dalam cerita itu. Dicolke. Nah itulah Allah ridho. Jadi perbuatan kecil-kecil gitu kita harus perhatikan ya. Jadi jangan dikira Gusti Allah niku atau malaikat yang di sini itu mencatat kita perbuatan yang besar-besar, enggak. Nyumbang masjid 100 juta, ya itu pasti dicatat. Tapi tidak hanya itu, kita nyumbang kerikil untuk bangun masjid itu juga dicatat. Ngoten nih. Bahkan yang kecil-kecil yang kaitannya dengan kehidupan lebih-lebih lagi. Nah, itu lagi baru melepas manuk emprit. Nek petani kita manuk empritnya dipateni nggih, disemprot kabeh sawahe bar nuthul napa? Pari manuke do klepek-klepek ngoten nggih. Wah niku ngati-ati niku. Mengke dijaluki pertanggungjawaban kali Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu, niki Ibu sudah perbuatan baik. Nah niki yang terakhir nggih. Pelajaran Pak Luqman itu ngeten iki hubungannya di garis vertikal sama garis horizontal.
Yang terakhir adalah wala tusair khaddaka linnas niki lho. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dari persoalan manusia karena sombong. Niki tidak boleh. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di ayat yang ke-19 niku disebutkan waqsid fi masjika wadud min sautik, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Nah niki pun mancine salat surup niki. Ya. Nah maka sederhanakan dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Kula kinten kula cekapi semanten, kupat dudui santen menawi lepat nyuwun pangapunten, kupat dudui soto. Nah bar niki maem soto sareng-sareng. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.